ada yang nanya gini, kayaknya saya nggak cocok deh Mbak berkebun setiap nanam tuh pasti tanaman saya mati. Kita akan praktek di rumah masing-masing. Sudah sekitar 3-4 bulan ini tidak belanja sayuran di luar gitu. Jadi udah support apa yang ada di kebun, itu yang kita olah dan kita konsumsi. Berkebun itu adalah sebuah life skill yang seharusnya dikuasai oleh semua orang. Jadi ketika pandemi kita belajar berkebun, artinya kita punya sebuah kebiasaan baru, yaitu menghasilkan makanan kita sendiri, menanam makanan kita sendiri tapi dari rumah. Selama pandemi kita kan lebih banyak beraktivitas di rumah. Nah, ketika kita berkebun artinya kita menyiapkan bahan-bahan pangan tapi tidak usah beli keluar. Kita tidak harus memiliki lahan yang luas. Tapi lahan yang sempit sekalipun, lahan minimalis sekalipun bisa kita maksimalkan dengan menanam sayur mayur, bunga-bunga dan buah-buahan di halaman rumah. Kita bisa mensiasatinya. Jika halaman rumah kita sempit, kita bisa menggunakan pot atau kita bisa menggunakan vertical gardening untuk membantu supaya kita bisa menanam di lahan yang sempit. Oke, sekarang kita akan menanam kangkung di pot. Ini adalah pot yang akan digunakan. Diameternya ini 30 cm. Kita akan membuat media tanamnya. Yang pertama kita memasukkan tanah. Perbandingan untuk tanah, pupuk kandang dan sekam bakar itu adalah 1:1. Nah, sekarang kita masukkan pupuk kandangnya 5 skop. Untuk membuat media tanam biasanya saya memakai pupuk kandang sapi. Lalu kalau untuk pemupukan berkala menjelang berbunga atau berbuah baru saya menggunakan pupuk kandang kambing karena dapat merangsang pertumbuhan buah dan bunga. Media tanam selanjutnya yaitu sekam bakar. Kita masukkan 5 skop juga ke dalam pot. Awal pertama kali berkebun itu di tahun 2014. Sebetulnya yang memotivasi itu adalah saya ingin memperkenalkan kegiatan minat dan bakat untuk anak saya. Salah satunya yaitu berkebun. Lalu saya mengikuti kelas berkebun yang diadakan oleh Akademi Berkebun. Setelah itu dari ilmu yang sudah didapat saya coba praktekkan di rumah. Waktu di tahun 2014 saya masih tinggal bersama orang tua. Ada lahan yang cukup luas. Lalu kami di rumah di pekarangan menanam berbagai macam sayuran ya. Setelah menanam akhirnya kayaknya mungkin boleh dibilang sekarang kayak ketagihan gitu. Ternyata manfaatnya banyak banget dan menyenangkan sekali. Oke, ini adalah media tanam yang sudah saya diamkan selama 3 hari dan sekarang akan digunakan untuk menanam kangkung. Nah, kenapa sih kita harus membuat media tanam sendiri? Yang pertama karena unsur haranya untuk tanaman sayur tercukupi untuk kebutuhan tanaman sayur. Nah, jika membeli media tanam jadi, saya sebetulnya tidak menyarankan membeli media tanam jadi karena lebih cocok untuk tanaman hias. Nah, kalau untuk menanam sayur mayur, jika menggunakan media tanam jadi, itu biasanya tanamannya tidak tumbuh dengan maksimal. Atau biasanya saya suka bilang sayurannya jadi bantet alias nggak numbuh-numbuh. Oke, sekarang kita masukkan benihnya ke dalam tiap lubang. Nah, sudah selesai deh menanam kangkungnya. Profesi saya adalah pengajar bahasa Prancis.
Jika sedang tidak mengajar, biasanya saya mengurus kebun. Bukan kebun sih sebenarnya, ada lahan untuk menanam di depan halaman rumah. Lalu selain itu saya juga mengajar kelas berkebun online selama pandemi ini. Jadi sudah berapa peserta yang masuk? Kalau misalnya pesertanya kan belum masuk semua, berarti tetap dimulai aja. Berarti dia masuknya telat. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semua, Bapak Ibu semua di kelas berkebun online batch 4. Sama seperti Bapak Ibu sekalian mungkin ya, saya adalah tipikal masyarakat perkotaan yang tidak punya lahan berkebun yang luas. Sebetulnya ketika di tahun 2016, 2017 saya mengajarkan kelas berkebun di rumah gitu. Lalu ketika pandemi ini karena memang kita tidak bisa berkumpul, akhirnya bersama dengan teman-teman di komunitas kami mengadakan kelas berkebun online. Nah, tujuan awalnya adalah sebenarnya kami ingin membantu masyarakat sekitar yang terdampak COVID. Kita ingin mengadakan galang dana. Lalu akhirnya terbesit bagaimana kalau kita mengadakan kelas berkebun online, lalu pembayarannya dengan sukarela dan donasinya nanti akan diserahkan kepada masyarakat yang terdampak COVID. Ada yang nanya gini, kayaknya saya nggak cocok deh Mbak berkebun, setiap nanam tuh pasti tanaman saya mati. Ini kayaknya tangan saya panas deh. Sebetulnya itu mitos ya, nggak ada istilah tangan panas ataupun tangan dingin. Ini masuk di poin pertama. Percaya bahwa berkebun itu mudah dan bisa dilakukan siapapun. Kita juga sempat tidak menyangka gitu, satu grup berisi 250 orang gitu. Dan sampai sekarang sudah ada 4 grup, artinya sudah ada 1.000 orang yang belajar berkebun selama pandemi ini. Nah tujuannya sih sebenarnya salah satunya selama pandemi kan kita lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Dengan berkebun artinya kita mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Selain itu, tujuan yang paling utama adalah ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya berkebun itu bisa dilakukan oleh siapapun. Kita akan praktek di rumah masing-masing. Silakan siapkan, sediakan bahan-bahannya, lalu di grup kita akan sharing, diskusi tentang proses berkebun kita di rumah. Ada 2 peserta kelas berkebun grup 1 yang sudah konsisten berkebun di rumahnya gitu. Yang pertama adalah Mbak Dian. Mbak Dian ini tinggalnya di Jakarta dan seorang pekerja. Dan ketika pandemi atau sebelum pandemi sebetulnya Mbak Dian sudah pernah belajar berkebun. Tapi dia belum tahu bahwa media tanam itu seharusnya kita membuat sendiri. Jadi hasil sayurannya tidak terlalu bagus pertumbuhannya. Lalu setelah ikut kelas berkebun online, dia sudah mengetahui ilmunya dan sayurannya hasilnya bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya.